Seorang artis yang masih berada di puncak kepopuleran. Namanya akan selalu disebut dan wajahnya terus mengisi setiap program televisi. Namun, ketika sudah tenggelam, siapa peduli dengan kehidupan mereka? Seperti yang terjadi dengan 6 artis berikut ini, yang namanya sudah tenggelam, tetapi mirisnya kembali muncul hanya karena nasib mereka yang berubah dan membuat penikmat kabar selebriti merasa prihatin. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya yang telah kami dirangkum. Masih ingatkah dengan Yenny Farida? Artis cantik dan seksi di era 80-an hingga 2000-an ini hidup dalam keadaan memprihatinkan, tinggal seorang diri dan sakit-sakitan. Nama Yenny Farida sekarang mungkin kurang familiar di jagat hiburan, tetapi pada era 1980-an, ia merupakan artis seksi yang mewarnai dunia perfilman Indonesia. Ia telah membintangi 60 judul film. Film terakhir yang dibintangi oleh Yenny Farida adalah Gadis Malam yang tayang pada tahun 1993. Usai itu, namanya sudah tak lagi terdengar di industri hiburan. Pada tahun 2016, tersiar kabar bahwa Yenny jatuh sakit. Melalui akun YouTube Mata Bento, Yenny mengungkapkan bahwa ia mengidap beberapa penyakit serius, mulai dari kolesterol, darah tinggi, jantung, hingga diabetes. Penyakit-penyakit ini membuat tubuh Yenny semakin kurus, dan penglihatannya juga mulai kabur karena penyakit diabetes yang ia derita. Kondisi Yenny terasa menyedihkan karena ia berjuang melawan penyakitnya seorang diri, tanpa seorang pun keluarga yang mendampinginya. Tak hanya itu, Yenny mengaku juga dijauhi oleh sejumlah artis saat sedang sakit. Rika Swatan adalah seorang artis lawas yang memiliki kisah kurang mengenakan di masa tuanya. Bagi pecinta hiburan tanah air, nama Rika Swatan tidaklah asing. Artis ini begitu terkenal di sepanjang era 70 hingga 80-an. Bahkan, Rika yang dikenal sebagai bintang film sempat diundang ke kediaman keluarga cendana pada masanya. Film Rika Swatan yang terkenal ketika itu ialah Bunga-Bunga SMA yang disutradarai oleh Madno Ortindoan serta diproduksi oleh Salam Setadi, yang saat itu sangat digandrungi oleh para remaja. Rika juga sempat membintangi iklan mesin jahit merek Singer, yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai Rika si Ibu Singer. Rika telah melanglang buana selama 40 tahun di dunia sosial maupun keartisannya, bahkan telah menyambangi 33 provinsi dan 5.220 kecamatan di seluruh Indonesia. Hingga akhirnya, Rika diterima dan dipuji Ibu Negara Tin Soeharto di rumah keluarga cendana pada tahun 1983, karena telah menunjang program pemerintah dalam bidang seni keterampilan. Kini, usia Rika telah mencapai 78 tahun. Sebagai seorang lansia, ia ingin merasakan hidup tenang, tetapi yang didapatkan justru penderitaan. Rika kini mengalami konflik dengan anak kandungnya, bahkan hartanya habis dibawa kabur oleh anak kandung tersebut. Ia juga mendapatkan perlakuan kekerasan oleh anak dan menantunya. Rika pun akhirnya memilih melaporkan anak dan menantunya ke Polres Metro Bekasi Kota terkait penipuan atau penggelapan, serta ke Polsek Tebuk terkait penganiayaan. Rika menambahkan bahwa ia baru berani menceritakan hal pahit ini ke media agar menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya kalangan artis, mengenai pentingnya mendidik anak serta memilih menantu bagi anak-anak mereka. Bagi Anda yang sudah berumur di atas 50 tahun dan suka menonton siaran dunia dalam berita di TVRI, tentu masih ingat dengan sosok penyiar wanita Anita Rahman. Selain menjadi penyiar berita di TVRI, Anita juga dikenal sebagai penulis narator dan penerjemah naskah film dokumenter. Kini, di usianya yang menginjak 80 tahun, kondisi kesehatan Anita Rahman mengundang keprihatinan banyak pihak. Pemilik nama asli Retna Anita Herawati ini kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan perawat. Kabar mengenai keadaan Anita Rahman ini pertama kali tersebar setelah pengusaha dan politisi Peter Gonta memposting tentangnya di akun Instagram pribadinya, Peter Gonta. Ia juga menyentil kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kondisi Anita Rahman dan mempertanyakan kewajiban negara dalam merawat para lansia yang telah berjasa bagi bangsa ini. Peter merasa miris dengan kondisi Anita yang disebut tinggal sebatang kara di masa tuanya. Mansyur S mungkin masih melekat bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang sezaman dengannya. Ketika di masa keemasannya, Mansyur S sering tampil di layar kaca tanah air. Mansyur S memulai karir dengan merilis album perdana berjudul Pesan Perpisahan pada tahun 1969.
Album itu melambungkan namanya di dunia musik tanah air. Tidak hanya mampu meraih kesuksesan sebagai penyanyi dangdut, Mansyur S juga menjadi salah satu penulis lagu populer. Meskipun sempat bergelimang harta dan dianggap orang kaya di masa tuanya, Mansyur mengaku memiliki penghasilan pas-pasan, bahkan sempat bingung untuk membayar listrik per bulannya. Ia harus menerima nasib masa jayanya sudah lewat dan tak lagi setenar saat ia masih muda dulu. Mansyur S mencoba untuk berkata jujur tentang kondisinya saat ini tanpa perlu merasa malu dan canggung. Kini, di hari tuanya, Mansyur S harus menerima nasib tak mujur karena sudah sepi job menyanyi. Sosok aktor lawas Sunandar kini tengah menjadi sorotan publik di tengah maraknya pemberitaan terkait film petualangan Sherina 2. Mendadak muncul kisah pilu terkait kehidupan Sunandar yang kini memilih untuk tinggal di hutan. Sang aktor tinggal di tengah hutan di Lembang, Jawa Barat. Keputusan itu diambil oleh Sunandar setelah semua harta kekayaan dan masa kejayaannya telah sirna. Sunandar ditinggal oleh mantan istrinya saat semua hartanya telah terkuras habis. Seperti yang kita ketahui, penyanyi dangdut Lilis Charlina kini viral karena diisukan sakit parah. Lilis Charlina diisukan mengidap penyakit parah hingga membuat tubuhnya kurus kering. Perempuan yang lahir di Subang pada 5 Oktober 1974 ini mulai terjun ke industri musik tanah air di era 1990-an. Di industri hiburan Indonesia, Lilis Charlina cukup terkenal. Ia adalah seorang penyanyi dangdut yang melejit dengan lagu hitsnya Goyang Karawang. Tidak hanya lagu-lagu dangdutnya yang hits, Lilis Charlina juga terkenal memiliki paras cantik. Berkat itu, ia pernah mendapatkan gelar sebagai artis berbibir seksi oleh salah satu harian ibu kota atas karya-karya yang ia keluarkan. Selain karirnya di belantika musik dangdut yang disorot, penyanyi dangdut ini juga disorot karena kisah asmaranya. Diketahui bahwa Lilis Charlina telah menikah lebih dari 3 kali.